Guys, balik lagi bersama Mang JL di sini ya, di alur cerita film horor. Di film sebelumnya, Mang JL menceritakan alur cerita film Fobia 2 segmen 1. Dan kali ini Mang JL akan melanjutkan ke segmen 2 dan 3 di Fobia 2. Namun sebelumnya terima kasih sudah klik video ini. Buat yang baru menemukan channel Mamang, jangan lupa di subscribe ya. Oke, lanjut. Seperti biasa, siapin dulu kopi sama cemilannya juga. Mari kita mulai.いいね。ちょっとこれ面白いよ。Iya. Kisah berawal seorang anak muda yang bernama Artit. Artit sakit mamang itu mah. Artit. Oh iya. Dia baru saja mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Dia mendapatkan luka di kakinya yang cukup parah yang menyebabkan mati rasa. หมอเอาเศษกระจกออกเลยนะ Dia dimasukkan ke ruangan yang berisi 3 tempat tidur. Artit berkata pada suster, "Suster, bukankah aku meminta ruang pribadi?" Suster menjawab, "Sama saja." Ranjang di sebelah kiri Artit rusak, sudah lama tidak digunakan. Dan di sebelah kanannya ada pasien kakek tua. ห้องนี้ก็เหมือนห้องเดียวแหละค่ะ Dan Artit menanyakan orang tuanya. Suster bilang, "Kami sudah menghubungi เราติด keluargamu. ต่อญาติ Mereka คุณให้ akan แล้ว tiba ค่ะ di เห็น Bangkok บอก besok ว่าจะมา pagi." ถึงกรุงเทพพรุ่งนี้เช้าค่ะ Artit kepo. Dia melihat suster sedang menyuntik si kakek tua yang terbaring tak berdaya itu. Suntikannya gak mau nancep, malah si jarum suntiknya yang patah. Itu kulit apa baja ya? Suster dan beberapa orang masuk ke ruangan Artit. Mereka murid-murid si kakek tua itu. Seseorang menatap Artit sinis. "Nyatai aja kali om." Lalu mereka, si murid kakek tua itu mempersembahkan semacam sesajen dan berdoa. Artit yang sedang lelap tidur pun terbangun dan melihat situasi itu. Lalu si om kacamata itu melihat Artit melihatnya. Om kacamata itu langsung menutup hordeng. Scene berlanjut. Saat Artit tertidur pulas, Artit mendengar suara TV kekeresekan. Artit pun terbangun, lalu Artit mematikannya. Lalu Artit yang masih kepo dengan pasien di sebelahnya alias kakek tua itu, Artit mencoba melihat si kakek tua yang sedang berbaring itu. Tapi Artit malah mendapat gangguan-gangguan tak jelas. Tiba-tiba leher Artit ada yang mencekik dari belakang. Tak berselang lama, seorang suster datang dan berkata, Tuan Artit, ada apa? Kau baik-baik saja? Tenanglah." Artit bertanya pada suster itu, "Apa dia masih berbaring di situ?" Suster menjawab, "Tentu saja dia tidak bisa bangun dan berjalan. Silakan tidur lagi," kata suster. หลับให้สบายนะคะ โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Artit berdoa memohon penjagaan. Namun saat Artit sedang berdoa, gangguan itu tiba-tiba muncul kembali. Hordeng di sebelahnya yang membatasi ruang tidur Artit dan si kakek tua itu perlahan menggeser dan terbuka. Artit sangat ketakutan. Tolong. Lalu muncullah suster. Saat Artit dinaikkan kembali ke tempat tidurnya, Artit sangat histeris ketakutan. Lalu pada saat Artit tersadar kembali dari tidurnya, tiba-tiba si kakek tua itu muncul kembali dan sudah ada di tubuh Artit sedang menginjaknya. dan lalu mencekik Artit. Artit berusaha melawan, lalu saat Artit memegang wajahnya, keluarlah sirup merah dari mulut si kakek tua itu. Artit kaget dan melihat-lihat tangannya.
Keesokan paginya, si kakek tua itu meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ada suster yang menyapa Adit. Suster berkata, tidur nyenyak ya tadi malam, sambil tersenyum. Dan si suster itu saat akan mencabut infusan dari tangan Adit, suster kaget. Adit bersikap kasar dan pergilah si suster itu. Lalu muncul salah seorang suster lainnya lagi, tapi tiba-tiba Mama nggak ngerti si suster kok semah sujud bertekuk lutut di hadapan Adit. Dan semua orang-orang di rumah sakit itu bertekuk lutut dengan didorong murid-murid si kakek tua itu di kursi roda. Sang Adit terlihat begitu wow. Ternyata saat Adit dimuntahi sirup merah oleh si kakek tua itu adalah proses penukaran jiwanya. Jadi jiwa Adit ditukar dengan jiwa si kakek tua itu. Sementara jiwa si kakek tua itu hidup lagi di jiwa atau tubuh Adit. Di sisi lain Adit meninggal atau jiwanya mati. Film pun selesai. Lanjut ke cerita atau film yang ketiga, Phobia 2. Film ketiga berjudul Backpacker. Sepasang backpacker asal Jepang sedang mencari tumpangan dari mobil-mobil yang lewat untuk pergi ke Bangkok. Karena tidak ada yang mau berhenti, si kakak Jepang ini membuka bajunya agar ada yang berhenti. Wow. Tapi cara itu masih belum berhasil. Cara terakhir mereka untuk mendapatkan tumpangan, si kakak cowok memperlihatkan uang dan sebuah truk kontainer berhenti. Di dalam truk kontainer ini ada dua orang, supir dan rekannya yang bernama Joy. Mereka pun dipersilakan masuk oleh supir. Joy tidak setuju dengan keputusan supir, tapi apa boleh buat, yang penting mereka bayar. Tapi sepertinya si supir punya niat jahat. Dia bilang ketika hampir sampai kita akan membuang mereka. เดี๋ยวพอใกล้จะถึงแล้วค่อยไล่มันลง Lanjut, saat di perjalanan sang supir mendapatkan telepon. Tiba-tiba dia berteriak. Berkali-kali juga teleponnya terus berdering, namun tidak diangkat. Supir justru membanting teleponnya. Mulai paniklah si kedua backpacker itu. Dan tak lama kemudian mereka mendengar suara gedebak-gedebuk dalam bak kontainer. Mereka bertanya, ada apa ini? Joy pun berkata pada supir, kau tak mau berhenti dulu dan memeriksa. Dalam kondisi yang sangat emosi, supir pun tiba-tiba membelokkan truknya untuk pergi ke tempat sepi, lalu berhenti dan mengecek isi bak kontainernya. Dan ternyata di dalam box kontainer itu, wow, sungguh mengejutkan. Joy dan si supir itu panik dan kebingungan. Semua orang di dalam kontainer tiba-tiba sudah mati. Si supir pun meminta Joy untuk membantu mengeluarkan mayat-mayat itu. Joy penasaran mencoba menusuk perut salah satu mayat untuk mengambil semacam serbuk obat. Ternyata obat itu sudah keluar dari bungkus plastiknya. Kita flashback sebentar filmnya. Saat orang-orang dalam kontainer dipaksa menelan obat yang terbungkus plastik. Bentar, itu obat apa narkoba ya? Entahlah. Yang pasti tujuannya sudah jelas agar obat-obat itu bisa diselundupkan tanpa ketahuan. Tapi sayangnya plastik di dalam tubuh mereka sudah hancur duluan di dalam tubuh mereka. Dan mengakibatkan semua orang tewas karena mengonsumsi obat yang terlalu banyak sekaligus. Kedua backpacker itu panik. Saat dalam kepanikan, mereka yang melihat mayat bertebaran langsung mengambil pistol supir dan menodongkannya. Tapi tiba-tiba obat itu bereaksi muncul. Salah seorang mayat terbangun dan langsung menerkam si backpacker cowok itu dari belakang.
Joy langsung mengambil pistol yang terjatuh dan si supir menjalankan truknya sendiri. Mereka berdua lari mengejarnya agar bisa lolos dari zombie-zombie itu. Mereka berdua pun berhasil masuk truk itu. Saat dalam perjalanan, truk itu terguling dan terdengar teriakan supir yang diserang zombie-zombie itu. Si kakak Jepang yang masih ketakutan melihat ada mayat anak kecil yang terbangun, tapi ternyata dia hanyalah anak kecil normal karena dia tidak memperlihatkan kelainan di matanya dan perilakunya. Joy berusaha melambaikan tangannya ke arah mobil yang akan mengarahnya, tapi mobil itu tidak terkendali karena ternyata hanya ada potongan tangan yang tersangkut di persneling, yang itu artinya zombie-zombie itu sudah berkeliaran kemana-mana dan menyerang supir mobil itu. Lalu pada saat Joy berbalik badan ke depan si kakak Jepang itu, Joy melihat mata si anak kecil itu berubah jadi putih. Ternyata anak kecil itu juga seorang zombie. Dan ternyata juga si anak kecil itu dipaksa menelan obat tersebut. Lalu Joy pun ingin membunuhnya sebelum dia benar-benar berubah jadi zombie. Tapi si kakak Jepang itu yang merasa kalau si anak kecil itu manusia biasa, berusaha untuk melindunginya. Dan akhirnya si kakak Jepang itu menembak Joy. Dar. Setelah itu mereka berdua pun pergi dari sana. Wow, keputusan yang sangat-sangat. Keesokan paginya saat mereka sedang menunggu kereta melintas, tiba-tiba si kakak Jepang itu kaget dan terdiam melihat si anak kecil itu berubah jadi zombie. Film pun selesai. Nah, jadi seperti itu ya cerita film Fobia 2 segmen 2 dan 3. Nantikan cerita lainnya di segmen selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan komennya, share apalagi subscribe. Mamang pamit.